Assalamualaikum. Hari ini aku akan membahas sebuah buku yang menarik banget, yang menjadi national bestseller dan bisa banget ilmunya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi teras adalah filosofinya kaum Stoa yang berasal dari Yunani. Sejarahnya, ada seorang pedagang yang kaya raya berasal dari sebuah pulau di Turki. Dia ingin pergi ke sebuah negara dengan menggunakan kapal. Ternyata dia mendapati kemalangan ketika terdampar kapalnya di Athena, yang mana dia harus kehilangan semua benda-benda yang ingin dijualnya, dan benda-benda itu mahal ke sebuah negara yang sebenarnya dia merasa asing di sana. Dia hidup lontang-lantung, terus dia bingung gimana caranya untuk melanjutkan hidup. Akhirnya suatu hari dia tertarik untuk mempelajari filsafat. Ada banyak buku-buku filsafat yang dia dalami sampai suatu ketika, ini cerita singkatnya, suatu ketika dia tertarik untuk mengajarkan filsafat-filsafat kepada beberapa orang. Nah, ngajarnya itu di mana? Di sebuah teras yang ada tikarnya. Kalau di sana disebutnya sebagai Stoa. Oleh karena itu, pengikut-pengikutnya disebut sebagai kaum Stoa. Nah, apa aja sih yang diajarin? Ada banyak hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lewat filosofi teras ini, yaitu adalah gimana caranya kita mengendalikan emosi negatif. Nah, sebelumnya nih kita harus tahu dulu, apa sih emosi negatif itu? Emosi negatif itu bisa jadi marah, sebel, iri, sedih, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini berkepanjangan, akan menjadi merusak pada diri kita sendiri atau destruktif gitu. Oleh karena itu, filosofi teras ini ngasih benteng-benteng gimana caranya agar kita bisa mengendalikan itu semua dan bisa menyaring apa yang di luar kendali kita. Ada banyak hal yang dapat kita petakan, mana hal-hal yang di luar kendali kita, mana yang di dalam kendali kita. Di dalam kendali kita misalnya kayak pertimbangan kita, tujuan, keinginan, dan lain-lain. Kalau misalnya di luar kendali kita ada kayak opini orang terhadap kita, terus reputasi kita, kekayaan, kesehatan, cuaca, dan lain-lain. Ini kalian bisa cari tahu lengkapnya di buku ini. Terus kita diminta untuk fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri itu gimana? Misalnya kita ingin mengusahakan sesuatu, ingin datang ke sebuah meeting dan kita presentasi di sana. Outputnya tadinya kita ingin klien tuh goal dengan presentasi kita. Ternyata udah sedemikian rupa kita melakukan usaha, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau aja kita nggak mengerti dengan filosofi teras ini, kemungkinan yang terjadi adalah kita sedih berkepanjangan, ngerasa sia-sia, ngerasa nggak semangat lagi hidupnya. Sedangkan itu di luar kendali kita. Kalau misalnya kita terobsesi dengan hal itu, yang ada akan merusak diri kita sendiri. Di filosofi teras ini bukan berarti kita egois ya. Kalau misalnya kita dikritik, bukan berarti kita harus nolak mentah-mentah atau nerimanya mentah-mentah juga. Tapi kita harus menyaring. Pokoknya nggak boleh ada yang bisa menyakiti diri kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkan diri kita untuk disakiti. Oleh karena itu, filosofi teras ini hadir untuk menjadikan diri kita kuat dari dalam sekaligus slow dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Ada banyak banget yang relate dari filosofi teras jika diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada banyak orang yang menaruh kebahagiaan pada suatu hal, pada suatu kejadian, atau pada seseorang yang akhirnya ketika kebahagiaan itu berbalik, kitanya malah depres berkepanjangan. Misalnya kayak di era media sosial ini, banyak orang yang ngerasa happy banget ketika followersnya naik, atau enggak likes-nya banyak, atau komennya banyak-banyak yang positif. Ketika hal itu berbalik, misalnya banyak yang unfollow, atau likes-nya berkurang, atau misalnya kayak komen-komennya kok negatif, langsung drop, langsung down banget, padahal kita ngerasa kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita. Seharusnya orang itu ngerti gimana caranya filosofi teras itu diaplikasikan.
dia nggak akan depres berkepanjangan karena dia fokus, oh ternyata gue udah melakukan yang terbaik. Jadi seharusnya implikasinya tidak begitu berpengaruh pada diri gue. Jadi seharusnya dia fokus memusatkan energinya ini yang negatif-negatif untuk melakukan move on gitu. Dia alihkan kepada hal-hal baru yang menjadi solusi dari permasalahan sebelumnya. Dia evaluasi konten-kontennya apa yang kurang, atau gimana caranya dia mempelajari hal baru supaya ada pembaharuan dari kontennya. Atau dia minta koreksi dari orang-orang terhadap konten dia. Kalau misalnya dia fokus ke situ, lebih baik daripada dia harus berlarut-larut dengan emosi negatif yang ujung-ujungnya destruktif kepada diri sendiri karena emosi negatif yang berkepanjangan. Terus juga ada banyak orang, termasuk aku sendiri sih, masih ke-trigger dengan penilaian orang dan kata-kata orang. Jadi kalau ada seseorang yang menyakiti orang lain, atau misalnya dalam perkumpulan keluarga, ada keluarga yang saling mengomentari satu sama lain yang ujung-ujungnya terpecah belah karena komentar negatif itu. Yang perlu kita lakukan adalah mengingat-ingat bahwa orang ini sebenarnya deceive atau yang namanya tertipu kalau dalam filosofi teras ini. Jadi orang ini sebenarnya nggak tahu tentang diri kita, dia tertipu dengan tampilan luar, padahal kita yang tahu diri kita sendiri gitu. Jadi kita jangan sampai mengizinkan orang itu menyakiti diri kita, dan kita harus punya nilai terhadap diri kita sendiri bahwa kita nggak kayak gitu. Ini yang diajari oleh filosofi teras ini. Di buku filosofi teras ini digambarkan tentang kejadian pilpres atau pilkada. Satu kubu dan kubu yang lain itu terpecah belah, yang mengakibatkan kelompok-kelompok kecil pun jadi berantem, terus keluarga jadi berantem, padahal mereka itu masalahnya hanya perbedaan pilihan dalam pilpres atau pilkada. Oleh karena itu sebenarnya ini nggak harusnya terjadi, karena kita harus tahu posisi kita masing-masing, tempatnya di mana. Karena kebanyakan terjadi adalah kita nggak ngerti posisi kita masing-masing. Misalnya kita ternyata bukan tim suksesnya calon-calon tersebut, kita hanya pendukungnya, ternyata kita melakukan hal yang di luar kendali kita. Emosi negatif kita tuh mengendalikan kita hingga outputnya jadi jelek dan efeknya jadi buruk. Itu yang digambarkan dalam buku ini. Terus ada lagi orang yang merasa cemas terhadap banyak hal. Ketika masih jomblo cemas, menikah juga cemas, terus dalam hubungan antar teman, bertetangga juga cemas, dalam lingkup keluarga cemas. Ini yang digambarkan dalam bab awal survei kecemasan yang dilakukan oleh si penulisnya. Terus juga lewat filosofi teras kita diajarkan tentang selaras dengan alam. Ini maksudnya apa? Untuk kita bisa membedakan hal-hal yang di dalam kendali dan di luar kendali kita. Misalnya kita ingin pergi bekerja, terus kita nggak memperhitungkan kalau di jalan itu bakal macet, atau misalnya kita dalam transportasi umum malah dapetnya yang desek-desekan, atau kita menghadapi orang-orang nyebelin ketika kita keluar rumah. Nah, dalam filosofi teras kita juga harus mengingat-ingat bahwa segala sesuatu itu selaras dengan alam. Ada banyak alasan kenapa kita mesti baca buku ini. Sebenarnya dalam ajaran Islam juga ada banyak sih tentang bab tentang kesedihan, gimana ngatur emosi, atau gimana melawan kecemasan. Tapi nggak ada salahnya juga, siapa tahu kita diingatkan juga dengan filosofi teras ini. Di buku ini kita dikasih gambaran gimana kita menghadapi kecemasan. Misalnya kecemasan nanti jadi orang tua. Jadi orang tua itu kan serba khawatir. Yang aku tahu kita tuh kepikiran anak kita, takutnya begini, takutnya begitu. Nah, di buku filosofi teras ini kita dikasih gambaran apa aja yang perlu dibekali oleh diri kita supaya bisa mengontrol rasa cemas dan sedih berkepanjangan itu untuk menjadi orang tua. Lalu juga ada kecemasan menghadapi kematian. Dikasih tahu juga gimana sebenarnya filosofi teras itu memandang sebuah kematian. Karena kita kan sering banget merasa kematian itu hal yang menakutkan. Kita akan kehilangan orang-orang, kita akan sendirian. Ada gambaran-gambaran gimana filosofi teras memandang kematian itu. Sekian dari aku. Menurut aku buku ini recommended buat jadi pegangan sehari-hari. Misalnya kita lagi out of control atau menghadapi segala sesuatu yang di luar kendali kita.
Jadi buku ini bisa jadi pegangan kalau misalnya kita butuh sudut pandang yang lebih slow gitu, agar kita bisa menata semuanya serba baik. Terus juga kalau menurut aku sendiri, aku butuh buku ini supaya jadi pegangan aku ketika aku lagi PMS. Karena sebagaimana kebanyakan cewek, aku ngerasa moodnya bakal down banget ketika PMS. Jadi segala sesuatu itu kayak nggak ada saringnya, jadi kita gampang meledak, gampang emosi. Nah, semoga saat itu aku buka buku ini lagi dan bisa ngendaliin emosi dengan baik. Buat kalian yang butuh buku ini, silakan kalian cari di toko buku terdekat atau kalian cari di marketplace. Barangkali di sana harganya di diskon. Dan pastikan buku yang kalian beli itu yang original ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.